Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel The Bitcoin News, pusat informasi yang keren dan cool. Saya ada berita menarik untuk saya bagi yang saya lansir dari kompas.com. Ada cerita penipuan ini pemirsa, tapi saya nggak yakin apakah ini penipuan atau bukan. Maksudnya apakah ini halal atau haram. Kronologisnya adalah di platform e-commerce atau jual beli online, contohnya Tokopedia atau Shopee, memberikan cashback yang besar sekali dalam setiap pembelian. Kita tahu semua bahwa setiap hari pasti ada promosi, setiap waktu ada promosi di platform jual beli online ini ya, pasar online. Nah, masalahnya bagaimana kalau yang menjual barang itu saya dan yang membeli barang itu pun saya? Apakah ini ketika saya mendapat cashback atau bonus, apakah ini menjadi dikatakan penipuan? Ini saya juga masih ragu apakah ini penipuan atau bukan. Saya bacakan dulu beritanya. Terungkap penipuan pemburu cashback hingga 400 juta. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Banten mengungkap penipuan yang memanfaatkan program cashback di aplikasi e-commerce atau situs jual beli online. Keempat pelaku ditangkap di wilayah Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Mereka menggunakan modus transaksi fiktif dengan akun pembeli dan penjual yang merupakan sesama pelaku. Direktorat Reskrim Khusus Polda Banten mengatakan para pelaku beraksi untuk mencari cashback. Cashback yang diperoleh ditukarkan atau dibelanjakan barang berupa ponsel dan yang lainnya untuk dijual kembali. Empat pelaku ini seolah-olah jual produk tertentu dan menciptakan pembeli fiktif dengan promo cashback di Tokopedia. Pembeli dan penjual adalah pelaku sendiri. Untuk meyakinkan pihak e-commerce, pelaku mengirimkan barang yang sudah dipesan berupa kotak berisi biskuit, lakban, dan minuman kemasan. Pelaku mengirim barang tidak sesuai dengan pesanan. Pesan ponsel yang dikirim kotak biskuit hingga transaksi seolah-olah normal. Setelah barang diterima dari kurir, cashback akan diperoleh pelaku berkisar 300 sampai 500 ribu dalam satu kali transaksi. Mereka dapatkan keuntungan ekonomis dari produk yang berhasil dipesan. Menurut Dedi, para pelaku sudah setahun menjalankan aksi penipuan. Namun mereka cukup aktif menjalankan kejahatan ini selama 4 bulan terakhir. Akibat aksinya, perusahaan e-commerce mengalami kerugian lebih dari 400 juta. Sampai saat ini masih dilakukan audit oleh tim dari Tokopedia. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti, puluhan buku tabungan beserta ATM. Kemudian puluhan ponsel yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan, laptop, printer, dan lain-lain. Ancaman hukumannya 12 tahun penjara dan denda 12 miliar. Wah, banyak ya. 12 tahun penjara ancamannya. Kok tinggi sekali ya? Lebih tinggi daripada kejahatan korupsi. Bagaimana ya pemirsa? Memang yang mereka lakukan ini sebenarnya nggak benar ya, karena sedikit ada penipuannya, trik lah. Tapi walaupun begitu, trik yang mereka kerjakan ini pun nggak abal-abal sebenarnya, canggih juga mereka nipunya. Yang mereka tipu ini orang kaya sebenarnya. Saya salut juga, maksudnya saya acung jempol lah. Daripada menipu orang susah,
Kayak pinjaman online itu kan nipu orang susah, orang kepepet ditipu. Kalau ini mantap, nipu orang kaya, walaupun akhirnya ketahuan. Tapi meskipun begitu, saya masih sanksi. Toh transaksi antara penjual dan pembeli, yang penting kan di e-commerce itu yang penting ada kesepakatan antara penjual dan pembeli, maka tidak ada konflik, maka selesailah sudah masalah. Contoh, jika saya membeli handphone, benar-benar membeli handphone di toko handphone online, tapi yang saya terima handphone rusak. Nah, saya mengajukan komplain. Ketika di sana mau mengganti, selesailah sudah dan saya terima penggantiannya, maka selesailah sudah. Tokopedia atau Shopee dan lain-lain tidak ada masalah. Begitu juga jika mereka tidak mau mengganti, tapi sayanya sudah menerima, berarti sudah tidak ada masalah, tidak ada punishment. Jika saya melakukan komplain karena barang saya tidak sesuai, lalu penjual barang memberikan argumen, dengan argumen ini saya setuju dengan argumen dia, selesailah sudah masalah kan? Tidak ada punishment kan? Begitu. Jadi dalam hal ini si pembeli membeli handphone, si penjual mengirimkan batu bata atau hanya minuman ringan saja. Tapi tidak ada konflik karena penjual dan pembeli adalah orang yang sama. Lalu timbul cashback. Mereka mendapatkan cashback. Menurut saya ini yang salah e-commerce-nya dong. Kenapa mereka memberikan promo cashback tanpa kondisi? Harusnya mereka cek sampai ke situ dong. Iya kan? Tidak. Apakah ada di dalam peraturan cashback, di dalam keterangan cashback bahwa tidak boleh penjual dan pembelinya berteman atau penjual dan pembelinya orang yang sama? Kan tidak ada keterangan seperti itu kan? Kalau tidak ada keterangan, lalu kenapa sekarang marah-marah? Situ yang kasih cashback, situ yang marah-marah. Di mana itu? Lalu saya sendiri sering kadang-kadang merasa, saya nggak bilang ini penipuan, tapi saya merasa apa ya? Dilucuti akal sehat saya ketika mereka memberikan promo cashback. Promonya cashbacknya ditulis besar sekali, misalnya 30% besar sekali, tapi di bawahnya ada tulisan kecil banget, maksimal 5.000. Jadi saya tergiur dong. Oh saya mau mendapatkan diskon sekian misalnya. Jadi saya harus belanja sekian karena dia bilang minimal belanjanya misalnya 80.000. Oh, dari 80.000 kalau 30% saya dapat 24.000 dong. Tapi ada kecil sekali di bawahnya, maksimal cashback 5.000. Ini menurut Anda penipuan bukan? Gitu loh. Ini kan mendorong orang untuk membeli sebanyak mungkin tapi membatasi diskonnya. Nah, sekarang ada orang yang melakukan hal yang sama dibilang penipu. Mereka apa yang ditipu? Penjual dan pembeli sudah sepakat. Si pembeli membeli handphone, si penjual mengirimkan batu bata, mendapat diskon, sudah sepakat dong. Lalu mereka rugi. Mereka rugi ini kan bukan karena itu, karena memang mereka memberikan cashback, diskon. Kalau tidak ada cashback, tidak ada kerugian 400 juta. Bagaimana menurut pandangan pemirsa? Silahkan komen di kolom komentar. Dan jika ada saran, silahkan di kolom komentar. Dan jika Anda dengar bunyi teng-teng,
Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.